Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kantina Fikristiawati dengan NPM 006 dan teman saya Rika Dwi Mastuti dengan NPM 004. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan secara detail mengenai IKN yang ada di Kalimantan Timur. Ibu kota negara atau IKN yang ada di Indonesia ini, di mana dibangun di Kalimantan Timur, memiliki beberapa tujuan utama. Menurut data Setnego ID, pemindahan ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan, mengurangi beban aktivitas yang ada di Jakarta, dan mengatasi masalah lingkungan seperti banjir dan polusi. Kemudian pada berita Antara News mencatat bahwa Kalimantan Timur ini dipilih karena aksesibilitas yang baik melalui jalur darat, laut maupun juga udara. Lokasi ini memiliki lahan yang luas dan belum padat penduduk, di mana stabilitas geologis di Kalimantan Timur ini jauh lebih baik dibandingkan dengan yang ada di Jakarta. Dalam proses pemindahan ibu kota tersebut, pada situs resmi IKN menekankan tujuan distribusi pertumbuhan ekonomi yang merata dengan misi pembangunan mencakup infrastruktur ramah lingkungan dan teknologi canggih untuk efisiensi pemerintahan. Pada berita Antara News melaporkan komitmen dari pemerintah dalam penerapan prinsip keberlanjutan dan teknologi hijau. Dengan media Menpan menegaskan fokus pada pengembangan sistem pemerintahan berbasis digital. Pada media Kumparan menambahkan bahwa keberlanjutan IKN ini akan melibatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan juga masyarakat sipil. Kemudian di media Antara News mencatat pembangunan IKN ini direncanakan dari 2022 hingga 2045 dengan target populasi 1,9 juta jiwa, sementara pada media Tempo melaporkan infrastruktur untuk 500.000 penduduk sedang dibangun dan ditargetkan beroperasi di tahun 2024 kemarin. Media Telkomsel menyebutkan tahap 2025 hingga 35 fokus pada pembangunan pusat inovasi dan ekonomi, dilanjutkan tahap 35 hingga 45 yang akan berfokus pada pengembangan ekosistem pendukung investasi asing langsung atau FDI dengan target menjadi kota dunia untuk semua yang mencapai emisi karbon 0% dan penggunaan 100% energi terbarukan pada tahun 2045. Keterlibatan langsung partisipasi lokal menjadi aspek penting dalam pembangunan IKN ini. Pada media Kumparan melaporkan harapan dari partisipasi lokal agar suaranya didengar dalam proses perencanaan, di mana partisipasi masyarakat ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan juga berkelanjutan. Di media Triwikrama menegaskan bahwa keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pembangunan. Di dokumen Peraturan Kepala Otorita IKN nomor 1 tahun 2024 mengatur proses persetujuan lingkungan yang melibatkan partisipasi masyarakat, menekankan pentingnya komunikasi efektif antara pemerintah dan juga masyarakat. Pada media Lemhanas melalui kajian Andi Asmara menyoroti partisipasi masyarakat tidak hanya bermanfaat untuk proyek tertentu, tetapi juga membangun budaya demokrasi yang lebih kuat di Indonesia ini. Selanjutnya yaitu adanya kearifan lokal atau pengetahuan dan tradisi yang telah berkembang di masyarakat setempat selama berabad-abad. Integrasi nilai-nilai dan tradisi lokal dalam desain dan pembangunan IKN adalah aspek penting yang tidak boleh diabaikan. Salah satu nilai utama yang diintegrasikan adalah prinsip hidup selaras dengan alam, yang merupakan inti dari banyak budaya lokal di Indonesia. Dalam proyek IKN, prinsip ini diadopsi melalui pendekatan pembangunan yang mengutamakan keberlanjutan dan pelestarian lingkungan. Contoh konkret yang diadopsi dalam proyek IKN adalah penggunaan bahan bangunan lokal yang ramah lingkungan. Data dari Kementerian PUPR menunjukkan bahwa seperti bambu dan kayu lokal telah diprioritaskan untuk berbagai konstruksi. Teknik irigasi tradisional juga diadopsi untuk mengelola air di lahan pertanian kota. Pembangunan IKN memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan, seperti perubahan penggunaan lahan. Untuk mengurangi dampak negatif, pemerintah melaksanakan program reboisasi yang masif. Dengan lebih dari 10 juta pohon telah ditanam di area IKN dan sekitarnya. Dan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa sekitar 30.000 hektar lahan hutan harus dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga mengimplementasikan teknologi pengelolaan air yang ramah lingkungan dan inisiatif energi terbarukan, seperti penggunaan panel surya dan turbin angin.
Integrasi kearifan lokal dan upaya menjaga keberlanjutan lingkungan adalah kunci untuk menciptakan IKN yang modern, inovatif, dan harmonis dengan alam dan budaya setempat. Sekian penjabaran penjelasan tentang IKN dari kami. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam lagi. Terima kasih.